saya sampaikan ke Paus, Paus saya dari Indonesia, mohon doakan untuk Indonesia, untuk perdamaian Indonesia. Mengapa Denny memiliki kekaguman pada seorang Paus Fransiskus? Beliau ini orangnya sederhana, beliau itu peduli terhadap orang bawah, bela kaum lemah segala macam begitu. Rosi Paus Fransiskus, perdamaian adalah mahakarya keadilan. Kamis 5 September pukul 8:30 malam di Kompas TV. Sambut kemeriahan Malam Puncak Indonesia Bersatu bersama rangkaian program istimewa 13 tahun Kompas TV. Rabu 11 September pada jam-jam berikut. 13 tahun Kompas TV. Indonesia Bersatu. Kompas TV. Independen, terpercaya. Isu terkini perpolitikan tanah air. Kita sudah tidak ada lagi yang pusing soal pemilu, mengapa kita tidak lebih mengoptimalkan kerja-kerja legislasi di Balai? Yang paling penting apa hasilnya? Kemiskinan berkurang. Diulas oleh dua pandangan berbeda. Tadi mengatakan sama baiknya, tapi kemudian yang ini jauh lebih buruk. Saya tidak percaya bahwa efektivitas kerja dari suatu pemerintahan ditentukan Dua oleh arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam di Kompas TV. Kompas. Saya Ros Jarot, saya siap hadir di perayaan ulang tahun Kompas TV yang ke-13 Indonesia Bersatu. Saudara, setelah memimpin Misa Kudus sore sampai dengan malam hari ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Paus Fransiskus sudah meninggalkan Stadion Utama GBK dan langsung menuju ke Kedutaan Vatikan. Masih bersama kami di sini ada Romo Sutadi. Romo, yang tadi sebelum Paus meninggalkan stadion, terakhir Paus mengucapkan terima kasih kepada Presiden dan juga seluruh rakyat Indonesia. Artinya ucapan terima kasih ini bukan hanya bagi umat Katolik tetapi juga seluruh bangsa Indonesia, seluruh masyarakat. Apa makna yang sangat mendalam dari arti terima kasih seorang Paus Fransiskus kepada seluruh rakyat Indonesia, Romo? Pertama-tama dari Paus sendiri, dia menginginkan untuk ada budaya pertemuan, perjumpaan. Nah, dalam perjumpaan itu lalu dapat terjadi macam-macam kemungkinan-kemungkinan yang baru, dalam hal ini dialog, kemudian untuk mencapai perdamaian dan sebagainya. Tetapi pertama-tama gereja mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Indonesia yang telah menerima, mengorganisasi penyambutan Paus Fransiskus ke Indonesia ini, dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas keterbukaan hati, kebesaran hati dari para pemuka-pemuka agama, entah khususnya para penganut agama Muslim, orang-orang Muslim, khususnya tadi kita melihat bersama-sama bagaimana Imam Besar Istiqlal, Bapak Nasaruddin Umar mencium kening Paus dan dibalas dengan Paus mencium tangan dari Bapak Imam dan Besar. Dan itu juga menjadi trending topik, Romo, di media sosial ya. Itu menunjukkan terima kasih juga gereja yang diwakili oleh Paus Fransiskus ini kepada umat Muslim dan juga umat agama lain yang hadir dalam penandatanganan deklarasi tadi di Masjid Istiqlal. Jadi ini terima kasih yang keluar dari dalam hati dari Paus Fransiskus, dari Gereja Katolik, dan karena memang misi perutusan dari Paus Fransiskus ini mau mengadakan dialog, dan dialog yang konkret
dalam bentuk perjumpaan itu. Dan mungkin ini juga tidak pernah terfikirkan kali ya oleh seorang Sri Paus begitu datang ke Indonesia, ternyata sebegitu ditunggunya, sebegitu dicintainya bukan hanya bagi umat Katolik tapi juga bagaimana tadi penerimaan yang luar biasa pada saat di Masjid Istiqlal, Romo. Ya betul, ada pejabat-pejabat negara juga, tadi ada Ibu Menteri Sri Mulyani ya, ada Pak JK juga, Pak Yusuf Pak JK datang untuk menyempatkan diri menyambut Paus Fransiskus, menunjukkan keramaan orang Indonesia yang tadi disebut juga oleh Paus, saya kira dalam khotbahnya atau saya lupa ya, atau waktu di katedral ya, menyatakan kekhasan orang Indonesia itu tersenyum. Tersenyum untuk menyambut orang ini, keramaan khas orang Indonesia. Saya kira ini salah satu yang dikagumi oleh bangsa lain terhadap orang Indonesia adalah senyumnya, ketawa, ramahnya. Makanya tadi pada saat kita mendengarkan sabda begitu ya Romo ya, ini dikatakan tadi dipesan oleh Paus bahwa mendengar sabda atau firman jangan hanya masukin ke hati, tapi sabda tersebut harus mengubah cara berpikir. Dengan cara berpikir ini bisa mengubah cara kita bertindak, Romo. Ini mungkin pengingat lagi ya Romo ya? Ya, dalam homili tadi itu kan diambil dari peristiwa Petrus yang gagal semalam-malaman mencari ikan tapi gagal, lalu dia mendengarkan sabda dari Yesus untuk melakukan sesuatu yang sulit tapi dia ikuti. Nah, peristiwa ini yang misa di GBK dan sebelumnya itu bisa dapat dilihat sebagai sebuah peristiwa iman. Maksudnya peristiwa iman itu begini, iman itu terjadi dari mendengarkan sabda Tuhan. Nah, kata ini dan mendengarkan sabda Tuhan ini dalam peristiwa yang meriah. Tapi menurut Paus tadi tidak boleh berhenti pada menerima Tuhan saja. Menerima Tuhan dalam bentuk sabda, tidak boleh juga tadi dia menyebutkan hanya emosi sesaat. Tapi harus mengubah diri, mengubah mental, mengubah pikiran sehingga sikap, pikiran, tingkah laku sama dengan Yesus ya. Dari Yesus sendiri. Gitu. Oke. Tadi pada sepanjang sebelum misa ya Romo ya, ini kan langit agak mendung ya. Oh ya. Ini sebenarnya mungkin semua umat yang berada di GBK terutama was-was juga nih, deg-degan ini kalau hujan bagaimana begitu. Tapi ternyata ada di balik kenangan yang mungkin tidak bisa dilupakan bahwa tidak hujan sampai dengan sekarang, sampai dengan misa selesai. Ya betul. Ya ini bagus untuk. Ini seperti iman juga ya, Romo ya. Ya ini penyelenggaraan Tuhan untuk kan panas, kan banyak yang kipas-kipas dengan mendung. Nah ini mengurangi panas sehingga bisa lebih dengan khusyuk mengikuti tadi perayaan misa, perayaan Ekaristi, bisa dengan lebih khusyuk menerima sabda-sabda Tuhan tadi dan lebih menerima Yesus juga tadi. Iya, dan berbicara soal iman tadi juga Paus Fransiskus juga berpesan bahwa jangan kita sebagai umat manusia ini berpusatnya pada kegagalan begitu. Nah, lebih banyakkah lagi untuk menabur, jangan lelah untuk menebarkan jalamu begitu, Romo. Nah, tapi sebelum kita mengulas lagi, Romo, ini adalah salah satu juga momen yang ini ya bisa dibilang setiap kali Paus Fransiskus berada di Indonesia selalu ada saja momen yang membuat kita merasa wow begitu. Terutama mungkin pada saat ada yang diberkati seorang anak, kemudian juga tadi pada saat Paus juga bertemu dengan ibu hamil dan juga seorang anak. Ini makna yang sangat mendalam sekali ya. Seorang Paus Fransiskus kemudian mau begitu bertemu, menjabat tangan, memberkati dengan segala kelelahan sebenarnya yang bisa kita bilang, Romo. Ya, kalau kita lihat wajah Paus Fransiskus ini, Sri Paus ini wajah yang memancarkan kegembiraan. Dia pernah ditanya
dalam penerbangan pulang dari mana gitu. Apa yang membuat wajah Paus ini bergembira? Selalu memancarkan aura gembira. Khas senyumnya ya. Khas senyumnya itu. Lalu dia ada dua jawaban yang dia berikan. Ini kegembiraan yang pertama yang muncul dari pertemuan dengan Tuhan. Pertemuan dengan Tuhan entah lewat mendengarkan sabda Tuhan, entah lewat doa-doa, itu saat-saat perjumpaan dengan Tuhan. Nah, mengapa perjumpaan dengan Tuhan itu menggembirakan? Karena Tuhan yang ditemui ini Tuhan yang Maha Rahim, yang mengasihi kita apa adanya. Hal itu menimbulkan kegembiraan. Lalu di kesempatan lain dia mengatakan bahwa kegembiraan yang muncul, yang terekspresikan dalam wajahnya ketika ditanya oleh wartawan itu muncul karena perjumpaan dengan orang lain. Khususnya yang miskin, karena dulu dia terkenal sebagai Slam Bishop, artinya uskupnya orang miskin karena suka mengunjungi orang-orang miskin di Buenos Aires, di Argentina sana. Nah, dalam perjumpaan-jumpaan itu selalu ada sesuatu yang tidak terduga. Ada penghayatan iman orang sederhana yang ternyata dalam hal itu yang menimbulkan kegembiraan. Maka dia menekankan untuk perjumpaan, selalu tidak hanya cukup saya transfer uang membantu orang miskin begitu, tapi ketemu dengan orang miskin tersebut. Touchingnya ya, apa ya, sentuhannya sentuhan, ya Romo ya. Itu seperti Yesus di Injil kan dia menyentuh orang kusta, dia mengembalikan anak yang yang sakit sudah dia sembuhkan, dikembalikan ke ibunya. Nah, itu sesuatu yang mau ditampakkan oleh Paus Fransiskus secara nyata. Nah, itu mengapa peristiwa memberkati anak kecil atau yang lain, dan juga saya kira itu yang diharapkan oleh umat. Kalau kita tanya umat mengapa pengen ikut misa bersama Paus ini, karena mau dapat berkat. Iya. Baik, Romo, ini kita lihat dulu Paus Fransiskus sudah bersiap untuk meninggalkan Stadion Utama Gelora Bung Karno setelah tadi menemui umat yang ingin bertemu langsung, bukan bertemu langsung ya, bertemu sudah, tapi ingin yang menjabat tangan langsung ya Romo ya, untuk bertemu lebih dekat lagi dengan Paus begitu. Nah, setelah ini pasti meninggalkan banyak kesan Romo ya, tadi bukan hanya ketika bertemu selalu meninggalkan kesan, tapi juga pesan yang mendalam sebenarnya. Buat rakyat Indonesia, Romo, terutama tadi pada saat homili, kalau saya sih pesannya masuknya tadinya adalah itu, cara mendengar sabda, jangan hanya mendengar tapi juga diresapi, kemudian mengubah cara kita bertindak. Nah, kalau pesan apa lagi Romo yang dalam homili tadi yang kemudian untuk menjadi pengingat kita sebagai umat? Tadi kan bacaannya itu Yesus memerintahkan Petrus untuk menyebarkan jala. Nah, untuk di Indonesia, jala itu adalah jala membangun perdamaian lewat keadilan sosial seperti dikatakan Paus tadi dalam homilinya itu, dan dengan selain keadilan ini lewat dialog. Nah, itu yang Paus harapkan dari peristiwa ini. Jadi tidak hanya emosi sesaat, wah saya senang bisa lihat Paus, bisa euforia ikut. gitu ya, Romo ya. Itu yang Paus mengatakan emosi sesaat. Itu perlu juga. Karena emosi itu mendorong orang untuk, namanya saja emosi kan. Nah, itu mendorong orang melakukan untuk berbuat ya. Untuk berbuat. Nah, yang perbuatan yang dia maksud, yang Paus maksudkan adalah ini tadi, menciptakan perdamaian berdasarkan keadilan dan lewat dialog. Dan itu artinya menyebarkan jala, artinya adalah ya ke semuanya, ke semua lapisan begitu, ke semua orang yang kita temui begitu ya Romo ya. Dan Paus Fransiskus menyadari kesulitannya, karena semalaman Petrus itu menebarkan jala tapi tidak mendapatkan ikan apapun. Demikian pula dalam membangun perdamaian ini berdasarkan keadilan lewat cara dialog itu ada kemungkinan kita gagal. Tapi seperti tadi Audrey katakan, kita jangan jadi tawanan kegagalan. Tadi Paus mengatakan gitu dalam khotbahnya. Jadi jangan terpaku pada kegagalan. Harus memandang pada Yesus.
Kalau konsentrasi kita, fokus kita kepada kegagalan, Ya nah sudah, kita begitu. ya sudah. Lalu Paus Fransiskus juga mengatakan harus punya mimpi. Nah, punya mimpi ya, Romo ya. Nah, ini bukan mimpi lagi. Ini memang real, tapi kemudian ini meninggalkan Stadion Utama Gelora Bung Karno. Masih tadi ya, saya yakin ini juga Paus sukacita tapi kemudian lelah. Tapi masih pada saat di perjalanan ini meninggalkan, masih tetap melambaikan tangan. Ya. Romo, ini hal yang benar-benar setelah ini kita harus berubah nih ya. Punya sikap yang berubah seperti, mencontoh seperti seorang Paus Fransiskus, Romo. Ya. Baik, kita lihat dulu Romo sejenak. Ya. Ada iring-iringan juga, lagu yang mengiringi Paus Fransiskus meninggalkan Stadion Utama GBK. Tuhan memberkati kita semua. Penutup lagu mengiringi perginya Paus Fransiskus dari Stadion Utama GBK. Ini tadi hanya namamu Tuhan yang ditinggikan atas seluruh bumi, tapi kemudian Indonesia terakhirnya. Artinya kedatangan Paus ini, Romo, bukan hanya untuk segelintir orang ya, atau segelintir agama, tapi juga untuk Indonesia. Maknanya apa, Romo? Tahan dulu, kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di program khusus Paus Fransiskus baru saja meninggalkan Gelora Bung Karno usai memimpin Misa Kudus. Tetap bersama kami, saudara, di Kompas TV. Paus Fransiskus sudah meninggalkan Gelora Bung Karno, saudara, tapi masih banyak sekali warga, bukan hanya yang berada di sekitar Gelora Bung Karno, tapi juga yang berada di sekitar area jalan menuju pada saat Paus Fransiskus dari Gelora Bung Karno menuju ke Kedutaan Besar Vatikan ini masih terus mencoba untuk berusaha mendekati Paus sedekat mungkin, karena juga Paus masih tetap membuka kaca, mengucapkan say goodbye ya, dan juga terima kasih atau bersalaman juga. Nah, ini kemudian yang hal sangat dinanti begitu oleh setiap warga ataupun umat yang ingin melihat lebih dekat Paus Fransiskus. Nah, ini suasananya yang berada di area luar sekitar stadion. Bagaimana suasana di dalam di Stadion GBK setelah Misa Kudus sudah selesai dilaksanakan selama 1,5 jam? Kita akan tanyakan ke Valentina Sitorus. Valen, saat ini situasi di dalam seperti apa? Sudahkah umat ini sudah diperbolehkan pelan-pelan untuk meninggalkan Stadion GBK, atau justru memang masih berada di dalam untuk mungkin mengabadikan momen pada malam hari ini setelah menghadiri Misa Kudus? Iya, Audrey dan juga saudara, selamat malam. Kalau untuk bicara soal
misa sudah selesai apa belum? Jelas sudah. Ini terlihat daripada tanda Paus Fransiskus yang memang sudah meninggalkan Gelora Bung Karno Jakarta, meskipun memang perjalanannya harus sedikit melambat karena masih banyak sekali umat Katolik ataupun masyarakat Indonesia yang ingin mendapat sapaan dari Paus Fransiskus sebelum akhirnya besok meninggalkan Indonesia untuk bertolak dalam kunjungan apostoliknya ke Papua Nugini. Nah, kalau Anda bertanya kepada saya seperti apa kondisi Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, Anda bisa lihat di belakang saya, saudara. Ini bagaimana kemeriahan daripada umat Katolik yang memang sebenarnya mereka ini sudah diperbolehkan keluar, tetapi memang ada urutan-urutan bagian mana yang diperbolehkan keluar. Nah, sementara ini adalah mereka yang duduk di area dekat dengan lapangan hijau yang diperbolehkan keluar, alias mereka yang memang memiliki berkebutuhan khusus. Umat berkebutuhan khusus ini diprioritaskan atau ditawarkan untuk keluar dari posisi duduk ke pintu keluar, di mana keluar melalui pintu kuning. Dan kemudian umat berkebutuhan khusus ini akan diantar keluar plaza dan diarahkan ke titik penjemputan, baik itu menggunakan bus yang sudah dikoordinir oleh tim rombongannya. Sementara dalam menunggu teman-teman difabel yang bisa keluar terlebih dahulu, umat yang lain ini bisa melihat ke arah panggung karena akan diberikan hiburan-hiburan, utamanya yang saat ini sedang menghibur umat-umat yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Ini adalah hiburan dari para suster, di mana menamakan grupnya sebagai The Sisters. Ada 16 suster ini yang menghibur dengan nyanyian-nyanyian dan joget bersama supaya umat di dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta ini tidak bosan menunggu antriannya untuk bisa keluar. Nah, memang antrian untuk bisa keluar meninggalkan Gelora Bung Karno Jakarta ini durasinya panjang sekali. Audrey dan juga saudara, diprediksi 60.000 umat yang mengikuti misa di Stadion Utama ini baru bisa keluar seluruhnya pada pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Karena kita tahu bahwa umat yang mengikuti misa di dalam tempat saya melaporkan saat ini jumlahnya ada 60.000 orang. Tapi kalau dilihat bagaimana antusiasme mereka, sampai sekarang saya justru melihat mereka tidak ada lelah sama sekali loh, Audrey. Padahal mereka ini bisa dibilang ada di dalam GBK atau masuk ke dalam Stadion Utama GBK ini sejak pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Ada saja hal-hal lucu yang mereka lakukan supaya mereka ini bisa menjaga antusiasmenya mereka agar tetap terjaga dengan kerjasama membentuk lawatan ombak, kemudian juga joget-joget ataupun juga meneriakan yel-yel Viva il Papa, yang artinya panjang umur Paus Fransiskus. Memang tadi ada hal yang sangat menarik saat gelaran misa, seperti homili yang mana mengedepankan umat dan juga gereja Katolik untuk bisa menjiwai ataupun juga menghidupi kitab suci sendiri, sabda Allah begitu ya, bagaimana supaya kita sebagai umat Katolik, gereja Katolik menghidupi sabda Allah itu dengan kegiatan-kegiatan yang luar biasa. Luar biasa di sini maksudnya adalah bagaimana kita membumikan sabda Allah itu sendiri dengan tingkah laku kita sebagai manusia layaknya untuk membentuk persaudaraan, mendalami iman, kemudian juga berbagi cinta kasih. Tentu yang selalu diucapkan ataupun digaungkan Paus Fransiskus adalah bagaimana kita menganggap semua orang itu adalah saudara, sehingga tema yang bisa diangkat dalam kunjungan apostolik Paus ke Indonesia ini bisa terlaksana dengan tema faith, fraternity and compassion, artinya iman, persaudaraan, dan bela rasa. Artinya persaudaraan ini bisa terwujud dengan cinta kasih yang terus disebarkan kepada siapapun tanpa melihat apa background mereka. Dan tadi juga sempat ada haru, saudara Audrey, bagaimana ketika sebelum misa ini ditutup, ada kekhasan dalam ibadah ataupun dalam misa Katolik, yakni adalah penumpangan tangan. Penumpangan tangan yang dilakukan oleh Paus Fransiskus ini mungkin menjadi sejarah yang belum tentu bisa diterimakan oleh setiap umat Katolik di Indonesia, utamanya untuk beberapa minggu, bulan, ataupun tahun ke depan. Artinya ini mungkin bisa hanya diterimakan satu kali seumur hidup. Penumpangan tangan bagi umat Katolik dan juga gereja Katolik ini sebagai berkat bagaimana perutusan supaya
supaya umat Katolik ini bisa terus melakukan hal-hal baik sesuai dengan perintahnya. Tadi juga yang membuat saya terharu adalah bagaimana sambutan Kardinal Ignatius Suharyo yang mana itu membuat orang-orang sangat kagum terhadap Paus Fransiskus yang di masa usianya yang bahkan hampir menginjak 88 tahun ini masih dengan semangat, the smiling Pope, kepada siapapun bertemu selalu menebarkan senyum, berkat, kemudian juga membagikan rosario kepada orang-orang yang ditemui, utamanya adalah mereka anak-anak. Kemudian Kardinal Suharyo tadi juga kata-kata yang membuat kita semua bertepuk tangan, terharu dan sama-sama mengucapkan terima kasih atas kehadiran Paus Fransiskus untuk tiba di Indonesia adalah ucapan selamat jalan Bapak Suci, selamat melanjutkan perziarahan untuk mewartakan harapan kepada semua orang yang ada di dunia. Semoga pesan-pesan ini juga menjadi awal penyemangat bagi kita semua, umat Katolik, Gereja Katolik, bisa menjadi bumbu-bumbu semangat terutama dalam menebarkan iman, persaudaraan, dan bela rasa itu sendiri sekali lagi kepada siapapun tanpa mengkotak-kotakan apapun, 100% Indonesia, 100% Katolik. Audrey. Terima kasih Valentina Sitorus, jurnalis Kompas TV. Romo, tadi disampaikan Valen ini menggambarkan begitu terharunya ya. Saya pun sebagai umat Kristiani juga begitu terharu. Bahkan semuanya yang melihat juga begitu terharu. Sebenarnya apa sih Romo ketika harunya kita semua sampai menitikkan air mata begitu ya, sampai menangis, dimaknainya dengan kepulangan Paus ini atau dengan hadirnya selama beberapa hari di Indonesia? Apa yang perlu bukan hanya dimaknai tapi ini menjadi teladan buat kita supaya besok ketika kita keluar menemui siapapun ya kita bisa mencerminkan sisi hal-hal yang baik begitu seperti Paus. Kalau memperhatikan Paus ini, dia memberi kesaksian semacam ini. Paus ini pada usia 21 tahun mengalami infeksi paru dan parunya yang sebelah kanan itu paru-parunya itu dipotong sebagian. Artinya sudah sejak umur 21 itu dia memiliki penyakit itu sampai sekarang, belum lagi ditambah yang membuat dia harus pakai kursi roda. Jadi dia mau memberi kesaksian tentang ini, dia ini menderita seperti Yesus, dia menderita. Dia mau menjadi saksi akan Kristus yang menderita. Tapi dalam penderitaan itu masih tetap berbuat baik. Seperti Yesus ketika dalam jalan salib itu memikul salib tapi masih menghibur wanita-wanita yang menangis. Nah, itulah yang mau ditampakkan oleh Paus Fransiskus dengan walaupun dia mengalami penderitaan oleh sakitnya itu, dia tetap bersemangat untuk bertemu dengan umat, bertemu dengan semua kalangan untuk walaupun dalam keadaan menderita, dalam kekurangan, tetaplah berbuat baik. Berbuat baik dan tetap bersuka cita begitu ya Romo ya. Baik, terima kasih Romo Sutadi sudah berbagi banyak juga sepanjang hari ini dalam Misa Kudus Paus Fransiskus yang tadi sudah dipimpin langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Saudara, laporan khusus kami tutup. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Romo, terima kasih.